A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid, para santri. Alhamdulillah, pada video ini guru masih diberi kesempatan untuk memberikan pemahaman, pengertian, juga informasi yang baru. Para murid juga para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Pada video kali ini guru memberi judul dengan judul sudah saatnya untuk meluruskan. Kembali lagi pada seperti video-video yang sudah di-share oleh guru baik di Facebook maupun di YouTube. Di dalam pembelajaran, dalam pendidikan juga pembinaan di keilmuan guru, standar ada yang harus digarisbawahi, adanya Trias Mustafa. Ada satu hal yang harus dipahami dulu ya di situ. Aku luruskan langkahmu bila engkau berpijak di tanahmu. Dengan demikian guru akan meluruskan khususnya para murid dan santri, juga para pemirsa, juga siapapun yang menginginkan suatu kebenaran atau penerangan dalam kehidupan. Untuk meluruskan para murid dan santri adalah suatu kewajiban aku selaku gurumu. Karena untuk meluruskan ini tidak mudah juga, karena ini nanti juga berbenturan dengan pemahaman yang sudah ada 1400 tahun di alam manusia, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali toh nanti ada berseberangan dengan pemahaman atau keyakinan yang sudah ada di negara Republik Indonesia. Itu hal yang wajar ya para murid dan santri. Kalau toh ada yang tersinggung, itu pun juga satu kebaikan bagi yang tersinggung ya. Karena pada dasarnya para murid dan santri mengikuti guru, mencari guru, mengikuti jejaknya, bahkan sampai dibaiat dengan cara yang diajarkan guru. Tujuan pokok para murid dan santri mencari tuntunan, mencari pembimbing, mencari guru adalah satu, untuk nilai keselamatan ya. Itu selaku muridnya. Dan selaku guru mendapat amanah ruh dari murid atau jiwa atau kehidupan muridnya ditaruhkan, dicurahkan kepada gurunya agar selamat di dunia wal akhirah. Dari konsep antara murid dan guru itulah yang digarisbawahi. Selaku dan wajiblah bagi seorang guru meluruskan muridnya bila dia dalam kesesatan. Satu contoh, para murid dan santri, untuk meluruskan murid dan santri ini pasti akan berseberangan dengan pemahaman yang ada ya. Karena para murid dan santri sudah tahu semua bahwa selama ini yang diyakini, yang diimani masyarakat terutama di negara Republik Indonesia adalah sesuatu hal yang kurang benar. Sehingga dengan memahami ini para pemirsa, para murid, siapapun bila tersinggung itu hal yang wajar, tapi sebagai murid juga disarankan tidak usah terlalu dihiraukan. Karena apa? Mereka di sana pada hakikatnya bukan murid guru dan bukan siapa-siapa dari kalian. Kita tidak tahu mereka di sana dalam pembinaan siapa, pola pikir mengikuti siapa, itu pun tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Namun selaku dan sebagai guru, aku adalah gurumu dan aku bertanggung jawab mutlak kehidupanmu fid dunya wal akhirah. Itu yang harus kalian bawahi.
Sebagai keilmuan, karena kita berada di alam dunia, ada hukum negara, juga ada hukum Tuhan. Aku selaku gurumu mutlak bertanggung jawab atas apa yang aku ajarkan kepada kalian sampai di alam-alam setelah kehidupan di alam dunia ini. Para murid, para santri, untuk meluruskan para murid dan santri agar kehidupannya tidak terpelosok dan tidak tersesat, sehingga mencapai titik tujuan yang disebut fid dunya wal akhirah dalam kemuliaan dan keselamatan. Untuk video yang lain nanti berangkaian dengan video ini. Satu contoh, sebelum pemahaman dan pemaparan sekaligus tuntunan sampai hal-hal yang jauh. Dari video ini guru memberi pemahaman yang sangat intern dari jalur guru, ya. Jadi video ini judulnya Saatnya untuk Meluruskan. Karena ilmu guru ke depan akan berkembang dan banyak manusia yang akan mengikuti arahan dan bimbingan dari apa yang diajarkan guru. Agar tidak terjadinya sesuatu hal pemahaman atau jalur yang salah, guru menerangkan dari jalur guru dibagi 3 secara keilmuan, ya. Satu, ada yang disebut santri. Santri adalah sesuatu hal yang harus dilalui murid, atau santri adalah manusia yang mengikuti ilmu guru mulai di baiat dengan mengikuti banyak hal tahapan dan bimbingan baik moral maupun material, baik mental ataupun spiritual. Nah, dari pendidikan murid ini dibutuhkan waktu pun juga tidak sebentar, banyak hal yang dilakukan. Nah, dari murid inilah nanti yang bisa meneruskan atau mewariskan ilmu-ilmu guru kepada generasi yang akan datang dengan waktu yang tidak terbatas. Dan di antara santri itu nanti ada yang bisa sampai masuk makom derajat yang disebut guru wali bait. Dan di antara nanti dari guru-guru wali bait itu pun ada yang sangat berkualitas dan ada yang betul-betul istimewa dan ada juga yang kurang. Tapi disitulah memang perjalanan ke depan sebagai manusia begitu. Jadi intinya dari ilmu guru ada yang sangat pokok namanya santri, ini sangat intern, pendapat pendidikan yang sangat banyak tentang hal-hal dari ilmu yang diajarkan guru. Karir atau jenjang atau makom yang kedua disebut murid. Murid ini biasanya setelah dibaiat, karena sudah cukup puas, dia tidak mau menjalankan atau tidak mengikuti arahan guru sampai hal-hal yang sangat tinggi atau hal-hal yang sangat mulia. Sehingga setelah dibaiat dia cukup mengerti, bisa menjalankan kehidupannya, dia sudah mendapat kemakmuran dan keselamatan, dia tidak menjalankan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan guru wali bait. Itu yang disebut murid, ya. Dan yang ketiga, karena ilmu ini nanti berkembang dan memang ilmu ini, pengertian ini miliknya yang maha kuasa, miliknya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Artinya ilmu ini untuk manusia jumlah banyak. Itu nantilah yang disebut umat atau juga yang disebut pengikut. Meskipun tanpa dibaiat, para murid, para santri melalui video ini bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, yang mengikuti acara, tradisi, ritual, tata cara yang aku ajarkan melalui tulisan, melalui video, melalui apapun, kalau toh itu ilmu dari aku, bila tidak dibaiat atau tidak terbaiat dengan ilmuku, itulah yang disebut umat. Sebagai penanggung jawab ilmu, aku tetap bertanggung jawab kepada umat-umatku sampai yaumil akhiri, sampai waktu yang tidak terbatas. Namun sebagai umat, karena tidak terbaiat, sehingga tidaklah wajib dan tidak boleh mengangkat murid lain atau
orang-orang lain, nanti menjadikan sesuatu hal yang tidak jelas sehingga menjadikan kehidupan tidak membawa kemaslahatan. Nah, itulah para murid, para santri, juga para pemirsa. Dari jalur guru sudah diterangkan, ada santri itu nanti yang bisa menjadi guru wali bait, dan itu yang akan meneruskan dan mewarisi ilmu-ilmu guru sampai waktu yang tidak terbatas di alam dunia. Ada murid sebatas hanya mengikuti demi kebaikan pribadi dan keluarga, dan itu pun tidak dibolehkan mengangkat manusia yang lain karena pemahamannya masih banyak hal yang harus dipenuhi. Dan untuk umat itu pun juga tidak dibolehkan mengangkat manusia yang lain. Karena apa? Itu nanti menjadikan kerusakan bagi yang dituntun dan juga menjadi beban bagi yang menuntun. Namun sebagai keilmuan dari umat atau orang yang mengikuti apapun, tetap semua saya yang bertanggung jawab di hadapan para leluhur, di hadapan semesta dan di hadapan Sang Maha Kuasa. Namun untuk menggenapi apa yang aku sampaikan melalui video ini, bagi siapapun yang mendapatkan pencerahan dari tuntunan yang aku ajarkan, bagi yang belum terbaiat atau yang tidak terbaiat tapi mengikuti nasihat dan arahan dari tuntunanku, aku tidak minta banyak kepada para pengikut atau umat dimanapun berada karena ruang dan waktu yang tidak dekat. Aku hanya meminta kepada umat, kalau menjalankan ajaranku dan mendekat kepada tuntunanku, aku hanya minta kepada umat atau pengikutku hanya 2 perkara. 1, belajar untuk jujur. Itu cuma 1 yang saya minta, nomor 1. Belajar untuk jujur. Karena jujur itu pun juga tidak mudah, maka guru menyarankan kalau mengikuti jejakku, mengikuti ilmuku, mengikuti ajaranku. Melalui video ini aku sampaikan, syarat pertama belajar untuk jujur ya. Nomor 2, kalau mengikuti ajaranku dimanapun berada, meskipun tidak terbaiat, yang aku minta yang nomor 2 adalah jangan mencuri. Cuman 2 syarat itulah siapapun bagi para pemirsa, bagi manusia yang mengikuti jejak-jejakku, 2 syarat itu yang aku minta. Yang lainnya guru tidak minta apapun. Tatkala 2 itu kau penuhi bagi para pemirsa, bagi siapapun, di situ akan ada keberkahan, ada pencerahan, dan ada kemuliaan bagi kalian. Demikian video ini aku sampaikan untuk para murid dan santri sebagai pemahaman, penjelasan, sekaligus komitmen untuk menyiapkan video-video yang akan dibuat oleh guru. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat kepada para murid dan santri, juga para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.